pada evaluasi program ya. Berpikir evaluasi program itu sebenarnya berpikir tentang hubungan antara satu variabel dengan variabel lain, dimensi dengan dimensi lain, gitu kan, kriteria dengan kriteria lain. Itu bicara tentang evaluasi program. Model yang dipakai terserah, mau Scriven kayak mau dari Staffordshire, CIPP kayak mau pakai Kirkpatrick kayak atau pakai Phillips atau segala macam Anderson dan seterusnya, silakan gitu. Asal tergantung kepada jenis yang program yang akan kita kita lakukan gitu ya, yang kita akan analisis. Nah, apa sih yang kenapa perlu berpikir sistem? Karena sebuah program itu dijalankan, sekali lagi dijalankan pada sistem-sistem tertentu, baik itu namanya pendidikan, sistem pelatihan kan adalah sistem. Lalu setelah itu kita jalankan di sana. Nah, interaksi antar komponen-komponen yang saling berinteraksi tersebut di dalam sebuah sistem itu harus kita pelajari semua. Nah, oleh karena itu setiap komponen yang ada, sekali lagi ya, setiap komponen yang ada, kita harus tahu persis logika atau urutan berpikirnya, yang mana lebih dulu gitu, dan mana yang mempengaruhi dan dipengaruhi, mana sebagai output, mana sebagai intake atau input. Nah, ini harus kita lakukan, baru kita bisa menganalisisnya dalam sebuah sistem berpikir. Nah, kita akan memperkenalkan ini, itu kita akan diskusi tentang ini karena kita ingin bahwa kita akan bekerja di dalam sebuah logika berpikir. Nah, oleh karena itu setiap mau pakai CIP, mau pakai Scriven atau apapun ya, sekali lagi saya katakan model yang mana itu adalah model logiknya, model logiknya. Apabila kita ingin menyatukan antara satu model dengan model lain juga ada model logiknya. Jadi jangan meninggalkan model logiknya. Nah, model logik ini lebih mudah nanti didekati atau diungkapkan di dalam bentuk sistem dinamik. Kenapa sistem dinamik? Kita kan tahu ya bahwa kita nggak bisa yang namanya menafikan bahwa ada komponen lain yang bisa mempengaruhi. Ingat di dalam riset, apalagi di dalam eksperimen kan ya, masih ingat nggak yang disebut dengan threat to validity? Ada external validity, ada internal validity. Nah, yang internal validity itu apa? Yang external validity itu apa? Masih ingat nggak? Pada saat belajar eksperimen ini di S2 kayak di S1 kayak atau di S3 baru-baru ini, masih ingat nggak? Enggak, Pak. Apa itu? Nah, kalau saya tanyakan history, regresi, terus maturasi, itu sedang bicara apa ya? Apa ya? Saya sedang bicara apa kalau saya katakan demikian? Di dalam eksperimen. Mesti ingat? Desain eksperimen baru ngambil sekarang, Farid. Ada model-model eksperimen di dalam pendidikan kan? Nah, itu baru kita bicarakan tentang nantinya pada saat kita mengambil suatu eksperimen dan kita bandingkan dengan kuasai eksperimen, maka pada saat kita melihat internal dan eksternal validitasnya, maka kita akan bertemu dengan istilah itu. Artinya bahwa eksperimen saja yang mudah diisolasi dan kita harus mengisolasi. Isolasi dalam artian kita mencoba variabel yang namanya composite variable, intervening variable gitu ya. Variabel-variabel pengganggu lah gampangannya begitu.
variabel pengganggu itu dapat kita hindari, dia mempengaruhi apa yang kita perlakukan di dalam di dalam eksperimen kita. Kan di dalam eksperimen pasti ada treatment kan, ada perlakuan. Nah, kita harus harus tegas menyatakan bahwa yang komponen atau variabel-variabel yang lain itu tidak mempengaruhi variabel yang kita teliti. Kita tahu lah dia cuma variabel apa, kan cuma ada dua kan, variabel bebas dan terikat kan gitu ya. Tapi kan nggak cuma dua variabel itu yang ada di dalam sistem alam sesungguhnya, di dalam masyarakat sesungguhnya, di dalam pendidikan sesungguhnya. Mereka saling berinteraksi, tapi sejauh mana kita bisa menghindari itu. Makanya yang beberapa kita sebutkan dengan external validity dan internal validity harus kita lihat. Nah, disitulah ketahuan mana yang positif bisa tidak mempengaruhi treatment kita dan kita menggunakan model yang mana. Model atau desain yang mana. Di dalam eksperimen desain eksperimen misalkan ada minimal tiga. Tetapi dalam kuasa yang banyak banget. Apa bedanya yang sesuai eksperimen dengan kuasa eksperimen? Yang paling utama bedanya yang satu tidak menggunakan random atau non random, satu dengan random. Artinya kita berpikir logis gitu, maksud saya berpikir sistemik. Nggak bisa kita mengatakan udah nih nggak usah dilihat variabel-variabel interveningnya atau variabel-variabel pengganggu lainnya, nggak usah dan nggak bisa. Oleh karena itu adanya desain itu untuk menghindari masuknya variabel lain yang akan mengganggu hasil dari variabel yang kita perlakukan itu kepada subjek penelitian kita. Nah ini yang sering kita lupa gitu. Nah, pada saat kita bicara di tingkat item, pertanyaannya adalah item itu apa yang mengganggu. Nah, maka di sana di ERT kita kenal kan adalah probabilistik logistiknya. Nah, kita juga harus paham tuh yang disebut dengan kenapa sih yang namanya probabilistik logistik gitu ya. Kalau dikatakan logistik artinya apa? Itu terkait dengan hubungan antara satu dengan yang lainnya, antara satu variabel dengan variabel lainnya, tetapi tidak bersifat linier. Pada saat tidak bersifat linier, maka kita harus mengalihkannya dengan log. Kalau bentuknya tidak linier, pertanyaannya kenapa bentuknya tidak linier? Tidak ada yang namanya dalam satu kelas, misalkan kalau berhasil secara linier semua berhasil semua gitu. Artinya semua mencapai hal yang sama. Tidak bisa, karena ini manusia. Gitu. Di dalam satu kelompok ada yang gagal, ada yang setengah berhasil, ada yang sudah berhasil, ada yang tidak pernah berhasil. Kan begitu ya di dalam riset kita, penelitian kita. Jadi tidak ada yang namanya data tunggal di dalam menganalisis itu. Maka yang disebut dengan regresi itu pun harus dipertanyakan. Nah, oleh karena itu pertanyaan regresi, misalkan kan regresi begini ya, naik gitu kan, naik atau turun. Artinya variabel X dengan Y, X dengan Y, gitu ya. X-nya naik, Y-nya apakah ikut naik? Kalau X-nya naik, Y-nya ikut naik, artinya ada relasi yang positif antara X dengan Y. Tetapi kalau kebalikannya, X-nya naik, Y-nya turun, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah relasi negatif. Nah, tanda negatif dengan positif berpikirnya sama. Ya, berpikirnya sama di dalam sistem dinamik. Tanda positif. Sebelum kalau di dalam Y sama dengan A plus BX, ya, A plus BX, maka sebelum kita memberikan slope, pasti ada tanda positif atau tanda negatif. Y sama dengan A plus BX, B-nya adalah slope-nya, Y sama dengan A min BX. Itu min yang simple ya, yang sederhana dulu. Nah itu. Terus apakah mungkin kalau dia variabelnya banyak itu bisa tidak semuanya positif, bisa saja gitu.
yang lain negatif, misalkan A plus BX1 plus CX2 min DX3 dan seterusnya bisa bisa terjadi dalam variabel tersebut. Lalu bagaimana kita menganalisisnya kalau begitu? Karena nggak sama, nggak linear semua. Nah, lalu bagaimana kalau sebaran datanya tidak linear? Kurva bentuknya, baik kurva positif maupun kurva negatif. Kita nggak bisa menggunakan garis gresi untuk bisa meramalkan itu. Maka digunakan log supaya apa? Yang tadinya kurva bentuknya boleh sigmoid, boleh apa, silakan. Tapi pada saat yang sama kita logkan dia akan menjadi lurus. Maka akan kembali ke regresi yang sesungguhnya, yaitu apa? Regresi awal, yaitu Y sama dengan A plus BX. Atau kalau itu yang simple. Kalau yang apa multiple kan tentu bisa dibandingkan dengan D dan seterusnya. Yang variabel bisa lebih dari satu. Nah gitu. Tapi itu pun jika variabel bebasnya, variabel terikatnya cuma satu. Bagaimana dengan variabel bebas yang lebih dari satu, minimal dua? Nah kita nggak bisa lagi kan pakai regresi, menggunakan pakai pet. Lalu interaksi ada nggak antara variabel terikat yang satu dengan yang lain? Maka ada yang kita sebut dengan variabel endogen, variabel eksogen kan? Itu ya. Baru kita ketemukan lagi. Makin ruwet lagi, makin ruwet lagi. Yaitu apa? Y-nya banyak, X-nya banyak. Ya kita nggak bisa menggunakan PET lagi, mengembang lagi menjadi SEM kan begitu. Struktural Equation Modeling. Nah, saya ingin ambil dari sini adalah logik berpikirnya. Logik berpikirnya bahwa pada saat kita ingin memprediksi sesuatu, maka ada yang paling sederhana, ada yang multiple, tapi yang multiple juga dilihat lagi variabelnya bagaimana. Maka kalau variabel yang bebasnya banyak, Y-nya 2 misalkan, kita pakai PET. Karena variabel eksogen dan endogen lagi. Pada saat variabel bebasnya banyak dan terikatnya juga banyak, nggak bisa lagi menggunakan PET, ya menggunakan SEM gitu, structural equation modeling. Nah ini logik kan berpikirnya. Nah begitu juga dengan pada saat kita melakukan evaluasi terhadap sebuah program, kita nggak bisa yang namanya nggak menggunakan logical thinking, ya kan dikatakan itu. Maka semuanya harus kita buat apa namanya logik dulu, baru kita bicara tentang model gitu ya, kita bicara model. Atau kalau mau mencapai model, kita logiknya dulu kita buatkan, baru model ya jadi bentuknya. Jadi akan kita membentuk model-model baru. Nah, cara berpikir demikian ini yang kita sebut dengan cara berpikir dinamis. Nah, sistem dinamik ini akan apa? Yang kita perkenalkan kepada kita semua di sini untuk bisa apa namanya melihat ya. Tadi kan saya katakan ingat ya, ada model evaluasi program. CIPP itu model, Kirkpatrick itu model, Stephen itu model, banyak sekali model. Nah di sini kita berpikir ada metodologi yang digunakan untuk membuat pemodelan itu sendiri. Ya, pemodelan yang dilakukan di mana? Bisa saja menggunakan sistem komputer. Kenapa kok bisa pakai sistem komputer? Pemodelan itu kan logical thinking, berpikir logis. Berpikir logis itu akan dimasukkan ke dalam cara berpikir yang kita sebut dengan algoritma. Pada saat sudah dibikin algoritmanya, maka kita dengan mudah membentuk apa yang disebut dengan pemrograman atau coding. Coding dalam artian bukan di kualitatif ya. Coding itu pemrograman. Gitu. Jadi pemrograman. Pemrograman dasarnya apa? Dasarnya adalah uh, tadi logical thinking. Lo kenapa bisa? Kok bisa begitu? Maka model kita di dalam sistem dinamik bisa kita tentukan model yang kita pikirkan itu jalan apa tidak. Maka dilakukan simulasi oleh komputer. Simulasi oleh komputer oleh apa? Ya salah satunya ada yang pensim tadi ya. Lalu ada power sim, macam-macam. Sebenarnya banyak. Semua software-software yang masuk ke dalam ini banyak. Tapi sayangnya semuanya bayar. Yang pensim saja kan terbatas cuma 60 hari. Tapi lumayan lah 60 hari. Ya 2 bulan. Kan saya sudah memasukkannya ke dalam komputer saya lagi supaya Bapak Ibu tidak apa
nanti siap. Tolong sekali lagi tolong nanti dimasukkan ya di softwarenya. Kan Bapak Ibu tinggal memasukkan nama saja dan email, dari nanti ada dikasih dari email tersebut itu ya link untuk download. Nah, setelah di download maka muncul di apa di muncul apa namanya program execute exe yang bisa kita install di dalam komputer kita. Itu saja kan. Nah, tapi berpikirnya sekali lagi jangan jadi berpikirnya harus berpikir berpikir logis. Berpikir logis dalam sebuah sistem ya kita berpikir sistemik namanya. Kan karena tadi kenapa kok bilang disebut dengan dinamik gitu ya? Kenapa dinamik? Jadi karena tadi bahwa seperti kita juga berpikir dalam eksperimen, kita harus bisa melihat mana yang bisa kita ambil sebagai variabel pendukung dari variabel yang lain. Nah, ini yang kita ada pola-pola yang kita coba gitu kan. Nah, apa sih kuncinya sistem dinamik? Ya tadi jadi untuk melakukan pemodelan berpikir supaya pada saat kita mengambil keputusan ini bisa dilakukan sesungguhnya bisa gitu. Dengan restriksi tertentu atau dengan requirement tertentu nggak apa-apa, tapi bisa nanti nggak bisa pakai apa dilihatnya pakai komputer, maka menggunakanlah di dalam sistem dinamik adalah software yang bisa mendukung cara berpikir sistem dinamik. Jadi ini dibaca ini Bapak nanti karena ini pengenalan. Saya sengaja membuat begitu, tadinya saya mau kasih dalam bentuk word gitu ya. Udahlah saja ke dalam ini aja, ke dalam PowerPoint supaya nggak nyambung gitu, antara teori atau latar belakang teorinya dari dinamik ini dengan praktis nanti jangan dinamik. Ya, jadi pemodelan komputer untuk membingkai, memahami, mendiskusikan beragam masalah. Ya, masalah mana itu kompleks. Ingat yang saya katakan kemarin semalam ya, yang VUCA itu, ya kan, volatile, ya kan, uncertainty, kan, complexity and ambiguity. Nah, pada saat bicara tentang complexity, ini bisa kita lakukan modelnya dengan sistem dinamik. Ingat, dasar teori sistem dinamik adalah apa? Teori sistem. Lagi ya, kalau ngomongin tentang grand design, grand teorinya apa? Ya teori sistem. Dan nanti kita akan ini kan ya, antara evaluasi dengan teori sistem itu. Ya, indah ya. Nah, jadi kita akan melihat ya. Banyak digunakan di mana? Bisnis terutama, yes. Karena bisnis kan sifatnya sangat dinamis, sangat volatile. Kan gitu ya. Lalu uncertainty. Contohnya adalah pada saat kita ikut di falas valuta asing. Itu kan juga begitu, tergantung. Rupiah kadang kita pertahankan di rumah, apa kita pegang semuanya di rumah, uangnya dolar aja yang siap gitu. Karena kita nggak percaya bank misalnya. Atau kalau kita pakai bank, kita masukkan ke bank itu bentuknya bentuk rupiah atau bentuk dolar atau bentuk mata uang yang lain misalkan kan gitu ya. Nah, itu lalu apa yang mempengaruhi pertumbuhan uang kita, pertumbuhan saham kita. Itu maka di bisnis sangat ekologi Bapak Ibu tahu kan, di dalam ekologi tetap berpikirnya sistem. Karena komponen-komponen biotik maupun abiotik yang ada di sana kadang-kadang nggak bisa kita antisipasi kemunculannya. Contohnya kemunculan yang komponen abiotik, tiba-tiba muncul puting beliung kemarin itu di mana? Puting beliung kayak typhoon ya di Bandung, di Ranca Ekek. Itu kan persis seperti di Amerika, muter gitu. Itu lumayan, habis semua, jadi berapa rumah masyarakat yang hancur gitu kan. Itu kan adalah sesuatu yang tidak kita duga. Lalu bencana alam nggak bisa kita duga, gempa nggak bisa kita duga. Nggak ada yang ilmuwan yang bisa tahu bahwa besok nih jam 12 ada gempa gitu. Beda dengan gambaran cuaca. Nah, yang macam begini yang kita sebut sebagai
Nah, kita harus dengan sistem dinamis ini yang kemungkinan-kemungkinan yang sangat mendekat walaupun sangat sulit, sangat kompleks, maka ada beberapa komponen yang bisa muncul di dalam apa namanya fokus dan kita analisis. Jadi kalau kita berpikir sistemik, nah itu ya kita bisa melihat perubahan yang ada. Makanya berpikirnya harus menjadi, walaupun kita pakai otak kiri banyak misalkan, kita harus siap berpikir dengan otak kanan karena orang berpikir otak kanan itu sistemik. Jadi kita sekarang sedang belajar menggunakan otak kanan kita. Oke. Sistem medis itu juga penyakit. Coba aja Bapak Ibu pada saat kita sakitnya misalkan jantung. Sakit jantung itu nggak tunggal. Yang akan diperiksa mulai dari jantung sendiri, hepat, pankreas, ginjal, tekanan darah, ya kan? Nah itu semua menjadi satu kesatuan. Itu sistem dinamik itu di situ. Jadi gimana nih semuanya? Ya kan? Saya bukan pernah, saya sudah diambilkan ini saya kantong empedu saya. Saya nggak tahu, Pak dokter juga nggak tahu pada saat saya ngeluh, kok saya sakit banget sih gitu, seperti orang masuk angin. Kalau orang kedalon gitu ya, sakit sekali di bagian ini saya. Kata dokter, wah bapak jantung. Gitu. Itu dokter yang pertama ya gitu, wah bapak jantung. Saya bilang tolong diperiksa lagi. Kan lucu kan kalau kantong empedu saya yang penuh dengan batu gede-gede itu, terus kalau itu tidak terdeteksi, maka yang terjadi adalah apa? Mengobati jantung yang nggak apa-apa, tapi juga yang penyakit sesungguhnya tidak bisa terobati. Maka akhirnya saya dicek kan, dicek mulai dari apa? Jantungnya, heparnya, pankreasnya, kidney atau ginjal, lalu sistem ini saya, tekanan darah itu semua. Nah ini semua oh, ternyata apa? Jantung bagus, hepar bagus, pankreas bagus, ginjal bagus. Ya walaupun 61 tahun gitu, berarti sih lagi-lagi pada saatnya 59 kan, karena 2 tahun yang lalu. Itu ternyata bagus, tiba-tiba harus di USG gitu kan. Coba di USG dulu deh Pak, gitu. Di USG, setelah di USG, ternyata apa? Ya tadi ada batu di dalam ini saya. Batu di dalam kantong empedu saya. Ya, akhirnya apa? Nah, harus dicabut kan, harus menghancurkan pada saat kita mengambil solusinya, berbagai macam solusi kan, kita makan obat, tetapi lama sakitnya juga akan terus-terusan, terus di laser atau langsung dipotong. Saya ikutin tuh kalau laser gimana, saya baca semuanya. Nah, artinya apa? Saya lagi melihat faktor apa lagi kalau saya menggunakan laser yang akan hancur dari laser itu bukan cuma batu kan, karena dia dekat dengan hepar. Jangan-jangan si dokter salah lagi ntar ke ini, jadi kenalah hepar saya. Kan begitu ya. Nah ini menjadi sistem. Jadi ini kalau begini bagaimana? Seperti ini bagaimana? Di pendidikan demikian juga. Nggak ada pendidikan yang single thinking gitu. Nggak ada. Maka sistem dinamik ini sangat berguna untuk orang pendidikan, biologi, apa, programming, komputer, TI ya, dokteran, sistem medis, bahkan di sistem sosial kita. Di sistem sosial kita, tolong deh dilihat deh. Gitu. Sekarang misalkan masyarakat antri beras itu ya di media sosial kan, sampai rebut-rebutan, sampai ribut-ribut antri beras segala macam. Akhirnya juga pertanyaannya kenapa kok bisa antri beras? Apa kira kekurangan beras? Kan Bulog sudah mengimpor beras, gitu ya. Terus gimana? Wah, dan seterusnya. Kenapa kok bisa begitu? Oh, ada cuaca yang ini. Kenapa lagi bisa begitu? Dan seterusnya lihat lagi. Selain faktor cuaca, faktor apa lagi? Faktor apa? Semua kita hitung. Nah, itu kita masukkan mana yang mempengaruhi mana. Ya, statistika dalam hal ini menjadi tumpul. Karena statistika kan punya pola. Ya kan? Pola. Kalau kita menggunakan survei, menggunakan korelasional di regresi, maka sudah ada cuma satu
variabel bebas atau 2 variabel terikatnya. Tetapi ternyata kita variabel terikatnya jadi banyak gitu. Pakai SEM juga belum tentu gitu. Akhirnya sama sih sebenarnya dengan SEM ya. Jadi saling mana yang mempengaruhi mana, akhirnya seperti apa. Nah, seperti itu maka di dalam sistem dinamik kita mencari yang macam itu. Ya. Jadi kita akan coba sistem dinamik ini untuk berpikir logiknya. Logiknya kayak apa nanti kita coba belajar. Ya ini SD bukan sekolah dasar ya. Oh saya katakan. Ya. Jadi bagian-bagian sistem saling mempengaruhi dan di mana pengetahuan dari berbagai bidang studi mungkin diperlukan. Kenapa? Inilah yang kita sebut sebagai transdisciplinary. Kita nggak pernah tahu ya bagian mana yang harus kita baca. Institusi kemarin sengaja saya munculkan definisi dari sosiolog, bukan dari pedagog. Kenapa? Karena bicara tentang evaluasi, itu ya, itu institusi, maksud saya institusi itu bukan cuma dari tadi apa namanya pendidikan tinggi, tetapi juga di masyarakat semuanya menggunakan kata-kata institusi kelembagaan. Nah, contoh kayak begitu, maka kita cari yang lain. Ya, jadi kita coba pengetahuannya apa. Di sini juga demikian. Satu saat kita membutuhkan rumus, barangkali rumusnya bukan dari rumus di PEP, jadi rumusnya rumus di menggunakan yang ada di dalam bidang-bidang lain. Makanya saya sudah perkenalkan ada MCDA, MCDM, ini kan. Terus ada teori sistem dan seterusnya, itu karena untuk memperlihatkan bahwa nggak ada yang namanya S3 ya, hanya melihat dari satu bidang ilmu. PEP sendiri kan antara core-nya antara psikologi dengan pendidikan. Kan gitu. Subjek yang akan diteliti itu dari bidang pendidikan, tetapi alat analisisnya harus dari psikologi. Karena ada kita melakukan pengukuran, ya ada yang mengukurkan, maka kita harus menggunakan dalil-dalil psikometri. Alat yang akan dikembangkan untuk mendapatkan data yang akan diukur, yang akan ditukar dengan psikometri itu apa? Jadi kalau dikatakan Mbak Indah misalkan, grand teorinya apa sih sebenarnya? Ambil saja dari psikologi dan dari pendidikan. Nah, bagaimana dengan evaluasi sebuah program? Ternyata program nggak bisa kita melihat dari cuma yang saya katakan tadi itu ya pola. Ada lagi faktor lain yang mempengaruhi kebijakan, kan gitu. Lalu apa? Regulasi yang ada. Kan regulasi adalah kebijakan-kebijakan. Kebijakan yang langsung mengenai apa yang kita analisis maupun kebijakan pendukung. Kalau dalam bahasa hukum, junto-juntonya. Jadi junto. Pasal A, junto. Pasal B, di PP nomor sekian. Pasal ini, junto. Nah, yang juntong ini banyak di dalam regulasi. Menjadi satu kesatuan. Ingat kemarin yang Pak Jokowi mengatakan presiden boleh berkampanye, tapi diprotes banyak orang karena apa? Ternyata ada juntonya. Boleh jika. Ada junto pasal-pasal lain yang saling berhubungan. Menjadi sebuah sistem. Begitu juga dengan pernyataannya korupsi. Itu juga begitu. Korupsi itu misalkan saja yang anehnya dimulai dari cara berpikir orang, yaitu perencanaan. Contoh gitu. Kan belum dilakukan, baru perencanaan. Tapi kan ada niat. Niat itu juga dikorupsi. Lalu ngukur niat gimana? Kan gitu ya. Di dalam ini. Itu juga demikian. Nah, ini Bapak Ibu tolong melihatnya harus sistemik gitu ya. Ini saya bawa kemari supaya tulisan-tulisan di disertasi evaluasi program itu terlihat betul. Lalu kita baru mengambil fokus kita sekarang ada di mana. Tapi secara sistemik kita harus tahu konstelasinya riset kita itu di dalam program-program yang ada. Misalkan ya
Pak Stefanus bicara tentang simulator untuk penerbangan, ya, tetapi tahu bahwa oke, penerbangan umum lah gitu, ya kan, penerbangan umum. Ada variabel yang kita harus ketahui, apa jenis pesawatnya. Tapi pada saat yang sama, pada saat terbang, bukan cuma jenis pesawatnya, yaitu apa? Cuaca. Lalu apa? Keadaan cuaca. Bagaimana fluktuatifnya keadaan cuaca, itu dinamisnya di sana. Terus mana yang ada? Kita masukkan semua itu di dalam simulator gitu. Kan kita ingat ya, nanti kan ada yang bagian paling kanan kan ada simulasi kan yang pernah saya buatkan, peta petanya ya gitu. Udah ya, udah pernah kan yang kita buatkan ya Bapak Ibu ini. Salah. Yang di MCDA yang pertama. Sebentar. Oh, salah juga. MCDA yang pertama. Sorry. Dan ke bawah lagi dulu ya. Contoh ya. Oke. Contoh aja. Bisa stop share dulu. Nah ini, ya kan? Di dalam sistem yang ada, ini ada yang kita sebutkan simulasi. Kan computerized simulation of multimedia. Nah, di sini ini adalah tes yang digunakan CBT ya. Nah, ini kan banyak nih, dari CAT, terus ada LFT, CFT, LOFT, CCT, dan seterusnya. Ini adalah teknologi yang digunakan di dalam tes. Ini dalam orang PEP, ya lagi ya, di PEP. Masing-masing punya konsekuensi. Kita sebenarnya punya cuma 3 bentuk. Ujian tulis, paper and pencil test, CBT, computer based test, lalu ada lisan, ujian lisan, atau ujian performance, karena mengamati. 3 ini, tetapi kita pada saat kita menggunakan computer based test ternyata begitu banyak. Ini CAT juga ditambahkan lagi dengan MSAT kan, computerized adaptive testing ditambah lagi dengan multi-set adaptive testing. Tetapi yang paling dinamis yang di mana? Yang CAT dan MSAT. Serta apa? Simulasi. Nah, kenapa? Karena simulasi harus kita perhitungkan komponen-komponen apa yang bisa masuk di sana. Jadi berpikirnya dengan teori sistem gitu ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Nah, jadi kita melakukan analisis gitu ya, melakukan analisis ini harus melihat dari pengumpulan dari berbagai komponen yang saling berinteraksi satu sama lain. Kumpulan dari berbagai variabel yang berinteraksi satu sama lain. Kumpulan dari dimensi-dimensi yang satu dengan yang lain yang saling berinteraksi. Bahkan sampai kumpulan dari indikator-indikator, ya, antara indikator dengan satu sama lain yang kita selalu lihat apakah mereka saling berinteraksi apa tidak gitu ya. Kita coba lakukan. Siapa yang pertama kali melakukan ini adalah Bapak Ibu J.J. Forrester ini. Ini disebut dengan Bapak System Dynamics dari MIT tahun 50.
Sekarang ada namanya satu lagi nih yang sedang membuat sistem yang berbeda, namanya Robert Aeon. Ya, ada bukunya yang dengan robot Truth. Lalu dia dari MIT juga. Nah, dia memberikan uh, tambahan baru yang disebut sebagai new literacies. Nah, ini dia akan dibuatkan sistemnya. Jadi new literacies. Satu adalah data literacy, lalu teknologi literasi, baru human uh, literacy. Jadi ternyata pada saat kita sudah tahu yang namanya data literasi, kita tahu ada data yang namanya big data, ya ada big data, data raya, ada data besar. Kita harus pahami itu bahwa data bukan cuma satu, begitu banyak data. Lalu yang kedua setelah itu bagaimana mengelolanya? Maka kita harus tahu yang namanya teknologi literasi. Literasi teknologi. Literasi teknologi apa isinya? Literasi teknologi itu adalah kita membuat coding. Nah, di sana temulah dari mulai coding dasar, logical thinking lagi, sistem teori lagi, kan logik ya, menjadi algoritma. Algoritma menjadi uh, programming. Programming yang bisa berjalan sendiri menjadi AI, ya kan, artificial intelligence, yang bisa berjalan sendiri tanpa kita banyak memberikan masukan atau kita beri comment kepada uh, sistem yang kita buat tersebut. Pada saat yang sama itu juga harus bisa disimulasikan, maka keluarlah yang disebut dengan VR, AR, kan virtual reality, augmented reality. Itu dasarnya di teknologi literacy. Setelah itu apa? Ini nggak berguna semuanya. Ada robot dan sebagainya nggak berguna semua kalau kita pelajari, kalau kita nggak mempelajari apa itu manusia dan bagaimana manusia berinteraksi dan sebagainya. Semuanya sistem, sistem, sistem. Nggak ada yang nggak sistem. Bisa saja interaksi antar sistem. Nah, itu yang dikatakan big data. Nah, saya pernah membuat di Kementerian Menkominfo namanya interoperabilitas. Itu antar satu departemen dengan departemen lain, tapi nggak jalan di Indonesia. Kalau di luar jalan, di Singapura sangat jalan. Hasil belajar saya di Amerika, di University of Washington, terus dengan lalu ke Singapura, kita belajar Singapura di sana. Di sana semua interoperabilitas jalan antara kementerian, antara departemen, antar budget dengan lain, sehingga pakai yang namanya decision support system gampang. Satu kali klik kita semua data ketemu. Karena ada big data kan, ada big data. Nah, big data ini yang membuatnya. Sistem lagi kita berpikirnya. Nah, itu dibuatlah. Kalau dimasukin ke sistem dinamik, ya dibuat itunya. Linknya satu dengan yang lain seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu. Ini nggak usah lah Profesor Lester itu siapa gitu kan. Yang paling penting di dalam sistem dinamik adalah penggunaan umpan balik informasi dalam sistem untuk mengembangkan persamaan model. Sekali lagi, pada saat kita bisa membuat model, ada yang sederhana dari sana, yang kita pelajari dari SD sampai ke perguruan tinggi sampai ke S3 gitu. Apa? Yaitu apa? Numerasi. Kita memodelkan sesuatu dari pengetahuan kita tentang sesuatu yang literasi indisiplin, satu lagi dengan yang lainnya, dan ada cross disiplin, lalu masuk ke dalam berpikir kita buat model yang lebih mudah dipahami. Maka model itu masuklah dia ke dalam sistem dinamis. Lalu simulasi memprediksi sistem dinamis, memberikan simulasinya sehingga itu dia menganggap ini running apa tidak ya, apa yang kita pikirkan. Gitu. Jadi kita sebelum menyemplungkan ke masyarakat, sebelum menyemplungkan ke dunia pendidikan, maka kita akan memilih semua komponen yang ada, lalu ada variabel dan indikatornya, kita running ke sana, jalan apa tidak. Itu yang bagusnya sistem dinamik. Maka punten di IPB itu disertasi yang uh, pendidikan yang transdisiplin itu semuanya menggunakan sistem dinamik, ya sistem dinamik. Nah, oleh karena itu kita akan mencoba ini di dalam kita karena pendidikan adalah sistem gitu, ya. Pada saat kita bicara tentang evaluasi adalah sistem, nggak bisa evaluasi bukan sistem. Lalu kita bisa melihat, kita preteli, kita scrutinize masing-masing itu komponen-komponen sistem yang membentuk sebuah
program itu apa saja. Nah, itu di situ yang membuat kita harus bertahan memberikan argumen apa saja. Nah, lalu kita yang paling bagus adalah di dalam sistem dinamik ini memproseskan masalah tingkat tinggi dan non-linier. Ya, sekali lagi, di statistika yang non-linier berusaha ditarik ke linier. Makanya ada logit di IRT. Itu kan item, responnya kan pasti non-linier, nggak ada respon outputnya linier. Maka untuk bisa memprediksi, dibuatlah dia dalam bentuk apa? Log. Keluarlah yang logit unit kan, satuan-satuan logit. Kenapa? Karena berpikirnya apa? Dia pasti tidak linear, maka dilinearkan, maka menggunakan dalil log. Dalil utamanya apa? Logaritmi. Jadi sesuatu yang tidak linear, dilinearkan harus menggunakan logaritma. Itu kan matematika dasar, kan? Kayak gitu. Nah, lalu apa? Waktunya yang bervariasi dan dapat digunakan untuk penelitian dalam kondisi tidak adanya data. Ya. Nah, di dalam penelitian kualitatif pun sebenarnya begitu. Kalau datanya nggak ada, terus gimana caranya berpikirnya? Contoh ya, yang saya udah ngomongin tentang Kong A kan, gitu loh. Bagaimana Kong A bisa mempengaruhi sampai Jerman itu seperti menjajah, bukan Jerman sebenarnya, Eropa itu menjajah Indonesia. Ya, itu didesain 20 tahun yang lalu. Tapi penjajahannya terasa sampai sekarang, sistem-sistemnya. Di mana? Ekonomi. Ya, di mana? Yaitu nikel kita, karet kita, dan sebagainya. Ya, nanti kakao kita, ini akan habis nih kakao. Makanya padi kita juga kita lalu menghasil, masa kita ngimpor dulu sih negara segede begini, ambil dari Vietnam dan Thailand lagi kan, negara kecil, kan aneh. Oke, nah lalu ada setelah itu kita baru menggunakan pantat lunak. Oke ya, saya lompat ke sini aja deh, karena kan waktunya cuma 2 menit, 2 menit, dua SKS ya. Walaupun ini nggak berhenti di sini ya, nanti kita akan coba setelah ini baru kita uh, mempraktikkannya, ya mempraktikkan. Ya, gimana sistem dinamik? Yang pertama, perangkat lunak tadi kan bisa ngambil di pensim, bisa pakai power sim. Dua-duanya sebenarnya bayar, tapi pensim ada free software-nya. Ya, yang power sim juga demikian. Oke. Nah, di dalam sistem dinamik ada beberapa yang disebut sebagai pemodelan sistem dinamik. Ada 4 yang pemodelan dasar yang dapat kita pelajari. Yang pertama ini stok. Stok itu apa? Stok itu di mana sebuah proses terjadi. Kalau di dalam riset, eksperimen, stok itu apa? Saat memperlakukan memberikan treatment terhadap subjek penelitian kita. Itu namanya stok. Dia akan menghasilkan apa? Di situ dibuat stok. Ya, diperkirakan. Kalau udah ada teori yang kuat, maka dibikinkan rumusannya atau formulasinya, itu stok. Lalu yang kedua ada flow. Ya, flow itu. Flow itu cuma jembatan. Dari mana mau ke mana. Harusnya jadi apa. Apa yang kita kerjakan, persiapan perencanaannya apa, maka masuklah ke dalam sistem yang menetapkan stoknya. Lalu ini konverter dan konektor. Konektor itu satu dengan yang lain dihubung-hubungkan. Ya, kalau konverter jelas bahwa sama dengan di sini kan. Stok masukkan di sini, masuk ke dalam nama stoknya atau konverternya tadi menghasilkan stok, tapi melalui apa ke apa, A ke B misalkan. Itu dijembatani oleh flow. Ya, tolong nanti ini kan ya, di sini ada flow. Oke. Stok, ya, jadi stok digunakan untuk mewakili variabel yang nilainya ingin kita lacak di dalam model. Sekali lagi ya, tadi yang saya katakan. Akumulator, ya, pengumpul, penambah, mengurangi kuantitas selama simulasi. Jadi di situ prosesnya. Jadi treatmentnya itu di situ. Kalau kita punya ide, diagram ditaruh di stok. Kenapa? Karena stok itu yang ngolahnya. Pada saat dia mengolah pakai flow, jalan dapat tidak. Itu ya, nanti kita lihat. Terus beberapa variabel sederhana yang dapat kita tahu sebagai stok itu
uang di rekening bank. Jelaskan ya, kita bisa mengambil, pada saat yang sama kita bisa mengisi. Rekening kita stop. Kenapa? Ada kita ambil, ada kita isi. Terus begitu, pakai sistem m-banking kah atau apa, silakan. Lalu kota, populasi kota, contohnya DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kan siang dan malamnya berbeda. DKI itu sebagai stok, proses terjadi. Siangnya sampai 14 juta gitu ya. Malam cuma 9 juta. Karena apa? Yang kelebihan sekitar 5 juta itu pulang ke rumahnya masing-masing, dan itu biasanya bukan rumah di Jakarta. Ya, sama lah dengan Tokyo, sama dengan kota besar lain. Ini sebenarnya aja selingkungan ya. Jadi karena keanekaragamannya Jakarta itu tinggi, maka banyak yang dari remote area datang ke Jakarta. Nah itu pada saat itu maka terjadi yang namanya masuk, lalu saat yang malamnya keluar, masuk keluar, itu di stop. Ya, olahnya bagaimana? Polusi di sungai. Ya, lalu apa yang lebih abstrak? Kepedulian terhadap keselamatan di masyarakat, kepuasan kerja, cara berpikir siswa itu juga stok. Yang stoknya siapa? Siswa. Lalu apa? Dibikin kumpulan siswa dengan karakter yang sama. Lalu kita ketemu apa? Oh iya, kalau begitu cara berpikirnya siswa seperti ini ya. Di stok kan, stoknya lihat ini, cara berpikirnya seperti ini ya. Pada saat kita akan cara berpikirnya seperti ini ya, nah maka kita sudah melihat apa ada yang keluar dari stok tadi. Tapi inputannya apa? Kok dia bisa berbuat seperti itu? Oh ya, misalkan lingkungan belajarnya bagus dan sebagainya. Itu yang kita dari luar masuk pakai flow masuk ke stok. Cara berpikir terus begitu, lalu kepuasan kerja dan sebagainya. Ini yang apa? Lalu flow, Alira. Ya, flow. Lihat di sini hanya berisi satu mata panah. Ya, ke panah cuma satu. Ini di sini cuma satu. Lalu ditarik ke arah stop. Ya, dari ini kan ini stop, lalu dari sini tarik ke sini. Bisa nggak dari stop ditarik keluar? Boleh, ini namanya flow. Yang ini flow kan dia memberi masukan kepada stop, maka disebut sebagai flow positif. Sedangkan di sini dari stop keluar disebut sebagai flow negatif. Ini pakai sistem seru ini. Kalau kita bahas pemilu gitu, ya. Kalau kita bahas pemilu juga seru, tapi nggak usah lah ngapain. Kan udah selesai ini pemilunya tanggal 14 Februari. Ya, jadi bisa menambah stok, tapi juga bisa mengurangi stok. Nah, ini Bapak Ibu tahu, ada kalau kita mengembangkan instrumen lingkungan belajar yang disebut dengan inventory, ya itu di stok itu. Ya kan ada inventory kan? Inventory kan mengumpulkan sifat-sifat yang terjadi pada individu dikelompokkan. Nah itu gitu. Ya, jadi lihat di sini ada ilmu ekonomi, tapi yang ada di ilmu psikologi. Ya karena apa? Klien ataupun objek yang kita teliti kan beda-beda. Jadi kalau dikatakan ini adalah stok yang positif, flow positif, yang ini flow negatif karena keluar. Ya ini keluar ke cloud itu, ini kan cloud nih ya, tapi biar aja. Tapi sana lah kita taruh. Oke. Jadi arus masuk uang di bank tadi ya akan bertambah apa? Rekening itu bunganya dan sebagainya. Ya, jadi simpanannya juga. Tapi harus keluar pada saat ada ngambil, kita kan dipotong lagi, ada biaya administrasi dan seterusnya. Jadi harus keluar dan maupun harus masuk, ya itu juga kita beri tanda dengan positif dan negatif di flow negatif dan flow positif, gitu ya. Ada lagi di sini converter. Tadi kan buletan converter. Lihat di sini, converter itu akan masuk ke dalam flow. Dari flow baru masuk ke dalam populasi. Tapi bisa nggak sekarang converter masuk ke mana gitu? Nggak bisa gitu, karena harus diolah dulu di dalam flowing. Ya, jadi model populasi sederhana dia menjadi jelas dari karena pemodel menampilkan ikon yang berisi persen kelahiran per tahun di sini, ya.
itu akan memberi masukan kepada konverter ya. Di sini ada pengubah akan memberi masukan kepada flow berupa kelahiran. Dari sini akan menjadi pertambahan atau perjumlahan populasi. Tapi yang di sebelah kanan itu yang dikatakan kematian itu kan pengurangan populasi. Ya, pengurangan populasi. Yang muncullah di sini namanya persen kematian untuk menambah di flow. Jadi makanya saya katakan bulatannya jadi sama antara flow dengan konverter di bulatan. Karena di situ jadi olah lagi. Nah, sedangkan pengolahan akhirnya ada di populasi baru menghasilkan sesuatu. Itu ya. Jadi kita jadi konektor hubungan menghubungkan stop flow, ya stop ke konverter, konverter ke flow, dan itu cuma menghubungkan. Tapi menghubungkan nggak sembarang, karena harus ada dasar argumen yang cukup untuk bisa menghubungkan satu dengan yang lain. Itu. Nah, lalu ada sekarang Bapak Ibu sampai sini ini enggak apa namanya mulai kebuka enggak yang namanya sistem itu kita mau ngapain? Halo? Iya, Pak. Sebenarnya teorinya ini bisa dibaca aja sih. Saya sih kepengennya minggu depan kita pakai pensil, ayo kita kerjakan gitu. Jadi kalau bisa minggu depan kita ada tatap muka ya. Baik, Pak. Bawa komputer tapi masing-masing. Terus sudah di apa sudah di apa tuh namanya tolong sudah di download, sudah di pensilnya aja, nggak usah pakai yang power sim ya. Jadi cara ngedownloadnya, mendownload yang ini sebentar deh, saya ingat dulu. Capek juga sih ngomongin teorinya ya, karena bisa dibaca. Mana tadi? Ini ya, sampai muncul nanti ini ya pensil software-nya. Ya, di mana dia? Tampilnya di sini. Mana itu power sim pensil? Salah. Yang terjadi ya. Saya ambilkan dulu ya software-nya. Download pensil. Main. Baik, di sini ya. Ini ada free download pensil. Kita klik di sini, tolong dibuat ya. Terus sudah saya kasih juga kan tadi ininya apa namanya. Nah di sini kan ada apa namanya komersial dan seterusnya. Kita ambil yang PLE aja. Klik aja sini, klik enzimnya. Lihat di sini windownya pakai window berapa, pasti 4 ya. Kasih nama, terus jangan lupa nih semua. Nah pada saat di download software udah selesai ini semua, lalu download software nanti akan akan mengirimkan itu ke email address. Dari email address itu kita klik, ya misalkan saya nih di email addressnya mana? Oke, nanti ke email address Bapak Ibu, lalu diklik di email address. Sebentar, saya masuk. Saya beri langsung aja berikan contoh email address-nya. Oke ya. Gimana tadi? Oke. Nah, ini akan muncul seperti ini. Tapi kalau belum ya nggak apa-apa gitu. Tapi di kampus biasanya ininya kurang bagus. Apanya tuh
Hmm, mana ya tayangannya? Oke. Nah ini Bapak, nanti pada saat sudah kita isi itu, ya kelihatan di sini no reply pensive. Dari no reply pensive, Ibu Bapak klik aja di sini kan ada you can download the software by clicking the following. Klik ini, ya pada saat diklik ini nanti akan muncul, sorry, ini kan udah di ini ya di apa? Oh ya, akan muncul ini Bapak Ibu, ya dia akan mendownload pensilnya. Ini jangan satu ini aja ya, ini pensilnya download. Dari sini pensil ini bisa saya berikan, cuma nanti dianggapnya oleh komputer Bapak Ibu ini lagi apa tuh namanya dia sebagai virus ya, karena pakai execute, pakai action. Maka tapi tutorial pensil ini sudah saya berikan kan? Sudah ya? Sudah belum? Ada ya. Nah ini ya apa? Bapak udah tinggal diinstal. Setelah diinstal, dan sudah tidak masuk. Kita besok atau minggu depan kita akan ketemukan itunya apa bagaimana caranya. Jadi yang kita berikan teori-teori yang sekarang ini ya kita akan apa? Kita akan praktikkan langsung. Nah sekarang coba lihat apa yang disebut dengan causal loop atau feedback loop. Tolong dilihat di sini. Ini kayak telur dan ayam, kan? Gitu. Ini ada yang dikatakan reinforcing loop dari loop itu. Lihat di sini. Ayam akan bertelur, maka dia akan menambah telur, gitu ya. Tapi telur akan menghasilkan ayam, maka akan bertambah apa? Ayamnya. Jadi antara apa yang tautan ini tautan kan, tautan ini dicatat sebagai positive link, ya. Maka di sini akan terjadi waktu terus nanti akan jumlah bertambah. Oke, ini baru satu, ya. Ini cuma ini yang katakan bicara tentang link. Ayam kan dia menghasilkan telur, gitu kan. Telurnya dihasilkan masuk ke dalam kelompok telur sini. Ya, dari telur ini akan lahir ayam-ayam baru. Maka jumlah pertama tidak tambah kan? Maka ditanda ada positif di sini. Ditunjukkan dengan tanda positif menyebab peningkatan atau lalu efeknya meningkat terhadap apa yang seharusnya terjadi. Ya kan? Nah, sekarang kita kerja. Kerja. Lalu apa? Dapat uang nggak di rekening? Dapat ya? Di rekening sini. Tapi yang sama, nggak bisa apa rekening akan menghasilkan orang baru, nggak bisa gitu. Tapi rekeningnya diambil, maka tandanya menjadi apa? Negatif. Jadi dikatakan tautan nih negatif. Rekening kita berkurang pada saat kita memerlukan belanja untuk makan, untuk rumah sakit, untuk kesehatan gitu. Lalu untuk apa lah macam-macam rekreasi dan sebagainya. Itu mengambil uang. Artinya apa? Stok yang ada habis, maka dikasih loop-nya atau dikasih apa namanya linknya itu menjadi tanda negatif, ya. Nah, kumpulan dari loop yang positif ini disebut sebagai reinforcing loop, ya, loop. Itu ya. Jadi kita harus gambarkan macam ini supaya orang bisa baca. Nah, sekarang tautan negatif tadi, ya. Ayam ya pada saat dia apa berbondong-bondong nih ayam yang tadi tuh ya ke jalan. Pada saat ke jalan, dia menyeberang jalan. Di nyeberang jalan ada kemungkinan ditabrakkan oleh mobil, ya. Jadi ayamnya sampai di jalan, sampai di tengah di seberang jalan dia akan berkurang kembali sini. Jadi pada saat dia setelah menyeberang jalan sampai di seberang jalan dia akan berkurang. Nah ini, ya, berkurang. Jadi pada saat dia berkurang sama dengan rekening kita. Kita masukkan ke dalam rekening, pada saat kita mengambil lagi uang dari rekening bank, maka dari rekening bank dicatatannya berkurang. Kayak inventory itu negatif atau inventory positif gitu dan seterusnya. Jadi ayam menyeberang jalan disebut. Nah, ini pada saat kita ketemu antara positif dengan negatif, maka disebut dengan balancing loop. Kumpulan link yang berbentuk loop negatif ya itu balance. Kenapa? Karena untuk menghilangkan menyeimbangkan yang loop
positif yang ada. Begitu ya. Dikatakan B nih, balancing loop. Oke, lihat di sininya ya. Jadi makin banyak ayam yang nyebrang, makin banyak ayam yang mati. Karena ketabrak kebetulan mungkin nyebrang jalan tol kali ya. Gitu. Tapi kalau yang menyeberang gajah gitu kayak di Aceh, yang yang berhenti kan bukan gajahnya, kendaraannya gitu kan. Atau di India lah, di Afrika. Kayak Ibu Bapak. Lanjut lagi sekarang. Gabungan antara balancing dan reinforcing. Jadi antara ini dengan ini. Ya. Lalu kita gabung sekarang. Coba lihat di sini. Ayam, telur, menetas. Akhirnya menambah jumlah ayam. Lalu ayamnya nyebrang jalan. Ya kan? Mati. Maka ayam akan berkurang. Tetapi ayam yang berkurang ini tetap menghasilkan telur, maka telur akan bertambah. Nah, yang ini disebut dengan reinforcing, yang ini disebut dengan balancing. Di dalam kehidupan, di dalam gitu kayak gitu ada stok, lalu kita lepaskan, rilis. Lah itu apa? Ada lagi stok baru, rilis lagi dan seterusnya. Nah, pada saat kita merilis efek negatif, ya, pada saat kita stok baru masuk. Pertanyaan stoknya dari mana? Dari pabrik. Kan akan ada lagi pabrik, muter lagi dan seterusnya, muter sebuah sebuah apa. Nah, sekarang kita orang melihat di pendidikan. Yang sederhana ini dulu Bapak Ibu. Ayam nyebrang jalan, sekali lagi ada unsur yang loop reinforce, ada unsur balancing. Ya, balancing loop ada untuk reinforcing loop. Coba Pak, Bu, bagaimana mikir ini di dalam pendidikan? Paling mudahnya ada apa? Izin Pak Ridwan, kalau misalkan terkait dengan guru gitu ya, stop guru, kan itu ada yang pensiun gitu ya, atau dia itu meninggal. Ya, Nah, naik kelas. ya itu kan Guru berarti pensiun, tapi di akan kelas itu berkurang ya. kan. Nah, Ya, itu harus ada supply, balancing. Ya, pada supply-nya saat itu pensiun dia melalui lebih OTG itu. balance. Nah, supaya jadi balance gitu bisa ya? Iya, begitu. Gitu. Ada sebenarnya dulu namanya cohort kan ya. Ingat nggak yang cohort analisis? Ya. Sama sekarang dibikin sistem dinamis. Oke, ada lagi yang lain. Sekarang dibutir soal. Dibutir soal. Apa? Ada orang yang bisa menjawab soal, maka mendapatkan nilai apa? Jumlah nilai tambah kan? Ya. Tapi ada orang dia salah, Kurang. bisa berkurang. Kalau pakai sistem, kalau salah min 1, kalau benar plus 1. Ya kan, kalau dia 0, tetap turun kan? Apa? Karena jumlah yang dia ini kan harusnya dia 5 soal dapat, kalau betul-betul semua menjadi misalkan saja 5, sedangkan kalau dari 5 soal dia akan berkurang dari 5 itu. Kenapa? Kalau ada yang tidak menjawab 1 misalkan menjadi 4, itu kan penurunan, menjadi penurunan. Maka itu terjadi. Nah, soal ini akhirnya yang soal yang tadi soal ketemulah, nanti kita ketemu pola-pola reinforce dan balancingnya itu di tes adaptif. Ya, di tes adaptif itu ketemu gitu, cara berpikirnya, ya, cara berpikir seperti apa namanya teori sistem ini atau loop and balancing ya, feedback loop namanya. Oke, jadi ada balancing, ada reinforcing. Mudah, ini masih mudah ya. Nah, sekarang causal loop apa tuh? Menangkap dan menguasaikan sumber dan implikasi serta umpan balik dalam sistem. Ya, jadi ada namanya tautan kausal. Menangkap hubungan antar dua variabel, harus memiliki polaritas positif atau negatif. Lihat di sini, ada kualitas produk, penjualan bertambah. Lalu apa? Kalau ada produknya tinggi, maka penjualan akan berkurang. Sekarang beras harusnya di bulog cukup, terus tiba-tiba menghilang. Habis setelah habis ini namanya pemilu, tiba-tiba masyarakat masih antri. Padahal kemarin sudah digelontorkan
Nah, itu eh, bukan beras murah ya kan? Apa sih? Sumbangan ya, gitu pada masyarakat yang tidak mampu. Oke, tapi sekarang masih juga gitu. Kenapa? Karena beras yang harusnya ada langka, hilang. Gitu. Kenapa? Karena si para produser menyetop. Kenapa? Kalau produser tetap mensuplai ke masyarakat, maka apa? Harga beras akan turun. Yang harusnya dia punya harga beras tertentu kan. Walaupun harga beras mahal hilang di lapangannya, memang sengaja dibuat begitu supaya ada keseimbangan. Tapi ada kebijakan pemerintah tetap mensuplai beras ke masyarakat. Pada saat yang sama, si para ini menahan supaya kenapa? Harga dia nggak jatuh. Nah itu dia di sini ya. Jadi causal loop diagramnya macam ini. Jadi semua sama jika kualitas produk meningkat, konsekuensinya penjualan akan meningkat. Kalau misalkan uh, jika harga produknya meningkat, maka penjualan akan turun. Ya, coba sekarang saya akan tanya logik macam ini yang ada di pendidikan apa? Di sebuah program lah, kira-kira apa? Apa ibu bapak? Apa? Mungkin ini Prof. UKT yang murah mungkin jadi menambah animo pendaftaran. Oke, UKT murah, animo meningkat. Tapi saat yang sama, Saat kebalikannya, yang negatifnya, siap di universitas lembaga lain, pendidikan nggak bisa mencukupi sarana prasarana untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, kurang lagi. Apa yang berkurang di sana? Bukan animonya, yang berkurang apanya? Nah, kualitas berkurang. Dan seterusnya begitu. Nggak apa-apa. Jadi kita harus punya logik macam itu ya Bapak Ibu. Nah, kita harus bertahan dengan logik itu. Kenapa ini begini? Kenapa begitu? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti itu? Ya, kenapa yang diteliti adalah itu? Nah, karena kita melihat dari sisi yang berbeda, Nah, keunggulan dari qualitative research itu salah satunya di situ. Dia melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kuantitatif, yang dikatakan beyond the data. Karena ada perilaku yang harus kita buat. Ya gitu. Misalkan ginilah, ada kayak ginilah gampangan kita perkuliahan. Udah begitu apa? Dosennya terkenal killer. Pokoknya semua ini kan gitu misalkan ya di perkuliahan. Lalu ada kebijakan, ada beberapa dosen yang mengampu mata kuliah tersebut dan mata kuliah tersebut adalah mata kuliah pilihan. Itu. Pertanyaannya, apakah yang apa dosen yang mengampu yang killer tadi mahasiswanya akan nambah atau kurang? Kalau ditambahkan dengan pilihan yang banyak. Kan di S1 kan dia tahu killer nih dosen nggak mau diambil kan? Ya kan? Nggak mau Bro. Ya, kalau cuma satu dan wajib terpaksa diambil. Tetapi yang mengurang apa gitu yang berkurang? Yang berkurang harapan untuk mendapatkan apa? Berkurang harapan. Jadi pada lulus berkurang, Prof. Apanya? Harapan lulus mata kuliah berkurang. Ya iya, gitu. Jadi ada sesuatu yang nggak bisa kita lihat, tapi kita kasih tanda gitu, ada positif, negatif segala macam. Itu cara berpikirnya macam itu ya. Ini yang saya ingatkan dulu. Oke, sekarang ada loop. Di sini sekarang coba lihat. Ya, kita kasihkan. Ada loop, ada reinforcing loop, ada balancing loop tadi kan. Kalau reinforcing adalah apa? Kumpulannya positif semua. Sedangkan ada balancing tadi kumpulan total yang membentuk loop yang memberikan umpan balik negatif. Umpan balik negatif. Oke ya, umpan balik negatif. Ini kalau di dalam politik banyak lah, tapi sekarang nggak enak saya ngomongnya. Oke. Jadi ada reinforcing loop gitu. Jadi kumpulan tautan yang bentuk loop yang akan positif ya. Tadi kayak ayam dan telur. Ayamnya nambah, telurnya juga nambah. Kalau ayamnya nambah, pasti telurnya nambah dong. Gitu. Maksudnya dalam artian ayam yang betinanya ini tambah. Gitu. Karena apa? Nggak mungkin kan ayam jantan bertelur. Oke. Nah lalu apa? Menentukan polarisasi loop. Hitung jumlah tautan negatif jika ganjil, seimbang.
gitu ya. Dan telusuri setiap loop. Coba dilihat di sini. Ini kan ada R nih, bukannya Ridwan ya. Kalau R pasti positif semua dong. Yuk kita baca. Bisa nggak baca ini, Bapak Ibu? Logiknya. Enggak, silakan. Ada nggak? Lalu balancing loop. Yang ini negatif kan? Negatifnya dari mana nih? Nih, delivery day dan seterusnya. Tapi dia akan memberikan positif nih. Oke, gimana? Silakan. Bisa nggak baca itu? Baca gambar ini. Ini digambar nanti oleh pensil ya. Ini hasil fansim, Prof. Maksudnya kalau kita input hasil fansim akan Bisa. ini. Ya, pakai pensil. Yang paling ininya sebenarnya jadinya begini nih. Nanti ini pensil. Waduh, Coba lihat sekarang ini di sini. Coba lihat. Ini kan sudah uga. Tadi kan sedikit-sedikit ya. wih. Ya, ini pembelajaran saya melalui teknologi. Titiknya di mana? Evaluasi siswa ya. Nilai Ini kita bicara tentang apa? Evaluasi program kan ini dulu yang kita pakai. Logik ini dulu, baru kita ketemukan model mana ya yang bisa memberikan keterangan dan menghasilkan data untuk logik berpikir sistem macam ini. Coba deh sekarang baca ini. Silakan, ada yang bisa baca nggak? Tadi kan dari sederhana-sederhana. Sebenarnya jangan lompat dulu sih ya, tapi sayangnya keterlaluan sih memang. Harusnya ini dulu gitu ya. Ya kan? Nah, ini dulu deh gampangannya, rantainya, diagram sebab akibat tentang antusiasme guru dalam mengajar dan efektivitas belajar siswa. Oke. Siapa yang bisa menerangkan ini? Jangan baca yang sebelahnya ya. Supaya kita bisa melihat ini saja. Tolong dilihat. Silakan. Ada yang bantu saya untuk membaca. Ininya nih yang loopnya. Lihat di sini ada tanda positif, artinya apa? Reinforce apa balance? Reinforce. Mari, yang ini dulu deh. Ini kalau tanda positif di sini, itu reinforce apa balance? reinforce. Ya, reinforce. Oke, tetapi di dalamnya masih ada yang balance di sini. Nggak apa-apa, ya kan? Umpan negatif kan? Oke, sekarang tolong baca. Siap, Prof, izin. Ya, silakan, Pak Jini. Berarti saya mulai dari mana saja, Prof? Dari emosi. Silakan, bukan dari mana saja. Lihat dari situ sebenarnya kita bicarakan tentang apa. Sebentar saya kasih stop subtitle. Oke, silakan. Siap. Dimulai dari Paling bawah saja. Oh, paling bawah, Prof ya. Keterampilan instruksional. Guru kan berarti. Guru, siap. Akan memberikan dampak kepada Dampak positif. Belajar, siap. Motivasi belajar siswa. Lalu Motivasi belajar akhirnya memberikan dampak positif kepada nilai evaluasi siswa. ya, terus Evaluasi siswa berdampak positif pada efektivitas belajar siswa. ya. Efektivitas belajar siswa kok balancing terhadap emosi negatif guru ya, Bro? Nah, ayo kenapa? Efektivitas belajar siswa. Iya dong, kan guru kalau ininya apa kan emosi negatif, bukan emosi positif. Kan negatif dengan negatif jadi positif kan? Oh, siap. Iya, tapi kan emosi kalau guru siswanya efektif belajarnya, gurunya jadi tenang kan? Jadi emosi negatif siswa turun, guru turun dong. Oh, Oh, jadi itu siap. masih berlaku ya, negatif jadi plus gitu ya, Pak ya? Bukan berlaku. Apa artinya? Kita kan bicarakan tentang statement yang ada di sini. Siap. Ya? Siap. Benar dong. Negatif betul positif. Nah, nanti Tapi itu berarti jadi masuknya reinforcing atau balancing kalau tandanya gitu negatif, tapi di sininya double negatif gitu loh. balance, tapi kepada hal yang negatif. Balancing terhadap hal negatif. Iya, kan ini kan hal negatif nih, emosi negatif guru sering marah-marah. Siap. Kalau anak nggak beres, ya kan? Berkurang kan? Berkurang nggak? Berkurang, Bro. Siap. Berkurang. Nah, makanya hati-hati di sininya. Ya, oke, terus lanjut. Siap. Emosi negatif guru yang Berkurang, maka terjadi apa? Tekanan instruksional guru bertambah. Iya, terus setelah itu apa? Kalau jika misalkan udah nih di sini, ya, kalau ada tekanan instruksional guru itu akan bertambah atau tidak? Oh iya, bertambah. Kalau tekanan instruksional guru bertambah, maka harus ada yang negatif nantinya dampaknya apa? Semangat guru. Contoh MBKM, ini kan banyak banget di sini nih kerja kelakuannya. Semangat guru diturun,
kurikulumnya gitu, penerapan kurikulum baru gitu ya. Iya, contohnya kayak Oh, gitu-gitu. Jadi kita lihat sini, kalau gurunya semangat guru sebenarnya bisa meningkatkan keterampilan eksternal dia kan. Nah sekarang bagaimana semangat guru ini tidak berkurang? Itu kalimatnya begitu, ya. Maka tekanan instruksional atau tekanan administratif berarti kurang. Ini kan tiga coba guru deh. Lihat, guru, dosen, itu administratif banyak banget. Satu paling gila, paling nggak mau, paling sebel. Bahkan pada hasilnya, pada gaji saya, ya, saya diminta SKP, bodoh, gitu. Lalu diminta laporan ini, bodoh, gue capek ngajar, gitu kan. Itu kan urusannya kepegawaian, ngapain nanya sama gue, gitu. Itu saya gitu sikapnya tuh. Gak mau ini. Kenapa? Ya, suruh ngumpulin lagi segala macam dari mulai nol kok. Gila, 38 tahun kerja di WNJ, ngumpulin lagi. Lalu yang data saya yang sabrak-abrak itu kemana? Gitu loh. Kan gitu ya. Nah, sama dengan guru kan. Misalkan modul ajar atau RPP lah, atau ya RPP. Kan sebenarnya RPP sama tuh dari dulu ke dulu. Kalau walaupun ada koreksi, akan nambah kan. Tapi kan koreksi kan nggak setiap tahun. Tapi ini sekarang modul ajar lagi, masukin lagi segala macam, baru lagi terus begitu. Memang dinamis. Tapi pertanyaannya apa? Semangat guru jadi kurang karena apa? Untuk ngajar ya. Kenapa? Banyak. Karena tadi banyak hal administratif yang berdampak kepada penghasilan dia. Kan ancamannya gini, kalau nggak ngumpulin ini maka dipotong gajinya gitu kan. Contoh kayak gitu-gitu loh. Maka jadi ada sistem yang harus kita lihat keseluruhannya. Contohnya macam ini, gitu, ya kan? Nah itu dari sistem menarik dari sistem itu kalau kita pelajari betul dan kita cari. Sekarang coba lagi di sini. Tolong baca, silakan. Mulai ya kelihatan ya sekarang ya logik berpikirnya ya. Kapan bisa berkurang? Nanti kita lihat tanda. Nah, terakhir di sini. Nah, ini. Silakan, siapa yang bisa baca ini? Nggak apa-apa, memang begitu. Ini kan penelitian. Ini hasil penelitian nih, bukannya main-main. Ini adalah pengaruh pembelajaran iptek ya. Saintek ya, sains dan teknologi gitu. Coba lihat sekarang siapa? Silakan baca. Mangga. Perlu dong ini dibaca. Siap, Bro. Ya, silakan. Oke, silakan. Pak Ridwan, maaf saya masih agak bingung. Ini maksudnya bikin kayak begini berarti dari pertanyaan penelitian kita gitu. Iya. Jadi maksudnya bisa mulainya dari mana aja tergantung. Iya, nanti ketemu kita berangkat dari mana. Coba dari sini pada saat Bapak Ibu saya kasih begini, pluk gitu ya. Bingung kan? Nih dari mana nomor satunya orang nggak saya kasih ini kan? Coba lihat, silakan. Tadi kan dari atasnya kan sebenarnya kumpulan dari atas ini. Dari niat guru mengadakan kegiatan itu bisa ya? Iya, ini enggak sebentar. Mundur ya. Dari sini kan. Nah, dari sini terus ini digabung seluruhnya dari sini. Oke, sekarang silakan. Dari mana? Mau dari semangat guru, silakan. Dari motivasi siswa, silakan. Nah, kita kan kalau lihat dari semangat guru, kita dianggapnya teacher center. Nggak usah. Nah, yang paling penting adalah sikap siswa terhadap sains. Karena dia apa? Diagram plantas buat pembelajaran sains dan teknologi. Nah, sekarang kita mulai dari sini aja, sikap siswa terhadap sains. Oke. Kalau sikapnya positif, maka akan motivasi belajarnya pun meningkat kan? Ya. Betul ya. Kalau motivasi belajar meningkat, pasti nilainya itu akan tinggi. Gitu ya. Ini diartikan menjadi efektivitas belajar yang tinggi. Efektivitas belajar siswa yang tinggi itu mempengaruhi prestasi guru di dalam pembelajaran. Nih, yang positifnya dulu nih. Ya. Yang R ya, bukan yang B. Bukan yang balancing, tapi reinforce dulu. Muncul ke sini. Prestasi belajar yang tinggi gitu. Prestasi guru yang tinggi itu akan menambah bahwa ternyata dia efektif jika. Ini yang mungkin mereka belajar pengennya begini.
Dan niat guru yang mengadakan kegiatannya jadi bagus kan, makin tambah. Terus apa? Pelaksanaan kegiatan saya di sekolah bertambah, maka partisipasi siswa bertambah, sehingga sikap saya terhadap sikap siswa terhadap saya juga bertambah. Kalau kita ngelihat dari lingkar luar yang ini, gitu ya, seperti ini. Tetapi ternyata ada beberapa yang pada saat efektivitas belajarnya siswa ini dari efektif belajar siswa ada kesenjangan harapan antara orang tua dan guru. Kenapa? Gitu. Kenapa terhadap anak? Kenapa? Karena teknologi mahal segala macam misalkan. Ya. Yang negatif kan? Karena ada kesenjangan di sini, maka keterlibatan keluarga pada pendidikan anak berkurang. Betul ya? Ingat nggak yang dulu yang pada saat kita COVID, yang anak nggak punya HP? Kalau kita menggunakan pembelajaran jarak jauh kan, PLJJ, gitu ya. Nah, itu kan tegana. Apa? Aduh, nggak punya duit, nggak punya ini, nggak punya itu, gitu. Tadi kesenjangannya ya, sini kan. Jadi digital literacy-nya orang tua rendah, tampangan di sini. Maka apa? Yang tadinya belajarnya efektif, siswanya menjadi tidak efektif, turun nih. Lalu apa? Si siswa keluarga tidak terlibat. Kalau keluarga tidak terlibat, itu akan terjadi hambatan belajar. Hambatan belajar apa? Akan mengurangi nilai siswa. Lihat di sini. Lingkaran kedua sifatnya apa nih? Karena negatif. Balancing kan? B ya. Oke, nah sekarang ada lagi. Efektivitas belajarnya siswanya bagus, misalkan, maka emosi negatif si guru berkurang. Saat emosi negatif berkurang, tadi yang kemarin kan, tekanan belajar guru bertambah nggak? Misalkan kalau dia bertambah, maka nanti akan semangat guru bertambah. Tapi di semangat guru bertambah ini berkurang, maka yang terjadi ada dua kemungkinan. Ya, si guru akan mencari metode pembelajaran yang negatif. Gitu ya. Lalu apa? Metode pembelajaran yang kreatif ini akan meningkatkan minat belajar, dan minat belajar akan meningkatkan evaluasi siswa. Ini bisa terjadi jalur yang ini, tapi jalur ini juga ada, semangat gurunya sangat berkurang, tetapi apa? Karena ada dorongan misalkan dari yang lain, dari eksternal, maka keterampilan instruksional guru bertambah. Ya, ditambahkan. Pada saat semangatnya berkurang, coba dilakukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan instruksional guru. Supaya kenapa? Guru menggunakan metode-metode kreatif. Karena di sini udah nambah nih. Ya, dari metode keterampilan kreatif, apa yang keterampilan instruksionalnya tinggi, maka apa? Siswa belajar akan lebih baik, ya kan? Baru naik lagi ke sini ketemu. Nah, pertanyaannya, mana yang bisa menghambat? Dari sini ketemu nih. Yang ini yang dikatakan intervening gitu, intervening. Kalau dalam statistik, di sini enggak digambarkan. Ini ternyata dengan kuesioner yang diberikan, dengan mengamati guru yang ada dan seterusnya di pembelajaran yang menggunakan STEM misalkan, nah ini terjadi seperti ini. Izin Pak Ridwan tanya, Pak Ridwan. Ya. Berarti ini kita kayak semacam ngelis faktor-faktor, tapi kita tentukan gitu ya, mana yang masuk ke dalam negatif atau positifnya. Nah, penentuan negatif sama positif itu bisa didasarkan dari hasil penelitian, dari hasil observasi, dari betul sekali. Bisa juga theoretically, ya kan? Hasil penelitian kan? Itu iya. Tapi bisa dia dari data yang ada, dari sumber data yang kita miliki. Jadi tetap sama, metode penelitiannya tetap bisa sama. Gitu. Ini kan yang kita coba. Cuma kita menganalisinya dengan sistem dinamis semacam ini. Tapi coba lihat di sini kelihatan. Yang faktor-faktor penghambat saja atau variabel-variabel penghambat, ya, ini ternyata bisa di listing gitu loh, dan dilihat pengaruhnya itu di dalam. Makanya kita akan coba nih, sekarang ada time delay dalam bidang pembelajaran saya dan seterusnya. Ini ada time delay. Nah, makanya apa yang harus dilakukan di sini? Lalu bagaimana nilai? Ini juga sama.
Nah, tapi di sini sudah menggunakan apa tadi? Ini apa namanya? Ini apa? Flow. Ini apa? Dalam kotak ini stok. Stok itu apa? Tempat berkumpulnya. Jadi efektif dan tidak efektifnya kan bisa berkurang. Efektif bisa belajar karena apa? Tetapi belajar sama harus disuplai dengan oleh semangat guru, ya, dorongan orang tua misalkan. Itu yang disebut dengan flow-nya di sini. Dan ada time delay. Gitu. Time delay itu buat apa? Nanti kita akan belajar ya. Kenapa? Orang misalkan lagi emosi, lalu kita ajarin gak bakalan dengerin. Lagi emosi-emosinya dia, sebel gitu. Ya, pasti nggak mau. Dia akan menunjukkan siapa dia, gini gitu ya. Gitu. Nah, itu ada time delay. Butuh nggak time delay? Contoh satu kasus gitu. Ya di sini kan efektif belajar, emosi negatif, pengenalan pembelajaran guru, semangat guru, keterampilan instruksional, motivasi belajar, nilai masuk lagi ke flow. Buat apa? Ke flow maksudnya dia akan memberikan nilai efektif belajar yang tinggi. Jadi di sini mulai Pak antara Ridwan tanya. Jadi ini kayak semacam brainstorming. Nah, tapi untuk yang kayak judul gambar ini itu jadi fokus penelitian kita gitu ya antara iya, di flow. Kalau fokusnya di flow kan, flow sini. Ingetin lagi nih istilah sekarang. Yang kotak ini namanya apa? Flow. Flow itu untuk apa? Di mana itu yang kita akan melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Ya. Lalu apa? Ya, di sini apa namanya? ini flow. Di stok, di stok maksud saya di stok. Nah, ini di flow kan? Flow adalah masukan. Ya. Yang ini apa nih? Ini apa? Tadi apa? Ini apa? Aduh. Jadi gini maksud saya ya, jangan sembarang kita ngasih ini, kita harus punya arti karena itu ada artinya. Kan ada tanda positif negatif ini kan belum saya kasih di sini nih. Konektor ya? Apa? Konektor. Konektor. Ya. Nah, ini jadi kita harus lihat ya. Jadi kita lihat. Pattern ini juga lihat di sini. Sudah mulai nih dua nih. Ini model sistem dinamik nih. Jadi bagaimana keterlibatan siswa, keterlibatan keluarga di dalam memotivasi dan aktivitas belajar siswa. Makin derajat terlibat keluarga makin tinggi, maka akan makin efektif belajar siswa. Kita cari jalannya. Jadi gini ceritanya. Ada sesuatu terjadi. Contohnya gini. Saya mau ke Bogor dari Rawamangun. Pertanyaan saya, berapa kota yang harus saya lewati? Tolong ya ingetin, saya mau ke Bogor dari Rawamangun. Berapa kota yang harus saya lewati? Bogor. 2 kota, Jaktim, Jaksel. Apa? Depok. Bisa macam-macam kan? Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Makanya kita tergantung. Kalau kita mau lewat tol, ya kan? Paling nyampe apa? Cibubur, Cibinong, Bogor. Lurus ya? Ya. Tapi sekarang enggak. Saya nggak mau lewat jalan tol. Saya lewat Bekasi. Bisa? Bisa. Dari Jakarta, saya ke Bekasi. Bekasi kayak kemana? Ke Rawapanjang ke Cilengsi ke Cibinong baru ke Bogor. Lalu lewat mana lagi? Bawah, Ciputat. Lewat Ciputat cara Tangerang. Iya, Ciputat dulu, Ciputat. Kan, lebih gampangannya. Lewat tol juga, tapi lewatnya ke Ciputat. Ya kan, dari tol ke Ciputat. Ciputat ke Parung baru ke Bogor. Iya. Depok. Betul. Depok, terus apa? Pondok Cina, Bojonggede, baru Bogor. Lihat, betapa untuk menuju sesuatu, kita nggak bisa hanya satu cara. Ya, di dalam riset itu begitu. Nah, makanya standing kita di dalam riset, beritahu orang, saya di situ standingnya. Ini nanti kaitannya dengan grand teori, kaitannya dengan apa yang kita ambil.
Jadi ini Kalau kita kayak saya, melatih divergen gitu ya, melatih oh berpikir iya, divergen gitu. betul. Nah, kalau kita melihat ini ketiga teori nih ya nantinya. Pada saat saya menggunakan itu, menggunakan, aduh harus saya hitung semuanya nih, berapa kilometer yang paling panjang gitu kan? Dia semuanya ngitung data. Betul ya? Ya kan? Oke, kalau begitu pakai data semua, apa tuh berpikir apa? Itu namanya berpikir kalau teori-teori yang positivistik semua kita kumpulin. Jangan ada ngomongin teori positivistik kita kumpulin saat yang sama kita mengumpulkan juga teori yang termasuk ke dalam namanya fenomenologis. Kacau itu. Susah ngelihatnya, nggak bisa gitu. Karena fenomenologis seringkali tidak membutuhkan data. Dia hanya melihat fenomena dan fenomena itu dia pelajari. Kalau banyak nggak bisa orang fenomenologis melihatnya, karena fenomenologis itu orang kualitatif, butuhnya indep. Sedangkan kalau yang melakukan orang positivistik kan kuantitatif, butuhnya apa? Numbers, jumlahan besar. Jadi kelihatan gitu. Oh ya, tadi pertanyaannya menjadi begini. Mana jarak yang paling efektif untuk bisa mencapai Bogor kan gitu ya? Tapi dia harus punya data juga ke Bekasi dulu. Lalu apa tadi? Langsung lewat tol ke Cibubur, Cibinong. Kalau pakai yang lain Cimanggis lah lewat sih ya. Tapi Cibinong lah ya kita lewati sampai ke Sentul Cibubur. Ya kan? Nah pertanyaannya itu orang positivistik itu ketemu yang paling efektif jalan ke sini. Tetapi pada saat yang sama, yang nyaman yang mana ya? Yang merasa nyaman, tanya dulu. Yang maksud dengan nyaman apa? Perjalanannya nyaman atau uang yang dikeluarkan oleh dia itu menjadi lebih sedikit. Kan nyaman juga. Nggak membuat kantong jebol, kan gitu ya. Nyaman dong. Gitu. Nah apa? Nah terus itu digali. Nah inilah kenapa pendidikan nggak bisa dilihat seperti tukang becak nonton bola. Yaitu apa? Pada saat yang sama kan kalau kita lagi tukang becak nonton bola nih, tukang becak kan profesinya becak mengayu kan. Tetapi dia ngelihat misalkan si Ronaldo nggak bisa masukin. Kalimat yang muncul apa? Goblok, gitu aja nggak bisa masukin gitu kan. Ya, artinya ada pandangan yang berbeda. Padahal si Ronaldo sendiri misalkan dia bisa masukin karena psikologis. Juga pada saat yang sama main bola itu memerlukan timnya dia nggak ada yang ngoper bagus kepada dia sehingga dia tidak bisa menunjukkan keterampilan dia yang hebat. Messi bisa begitu karena ada tim yang bagus. Nggak bisa Messi buka ngambil dari gawang bawa sendiri terus sampai ke menggolin ke sini sendirian, nggak bisa. Kerjasama tim yang ada. Nah kerjasama tim ini variabel-variabel lain. Tapi ada tim kan yang nggak mau kerjasama, kalau ngoper ke sembarangan aja kan. Nah tim-tim Indonesia banyak kan gitu tuh kan. Kalau udah babak kedua kita ngelihat itu pada lemes. Apalagi kalau ada babak tambahan kan. Karena ternyata gitu. Kita lihat ternyata endurance dan endurance ya karena harus itu berpengaruh. Terus karena itu masukkan nantinya buat siapa nih? Buat si pelatih. Lalu keterampilan ya dan konsistensi dia. Misalkan kalau dia tuh yang dia pengumpan, dia memang ininya pengumpan, fungsinya adalah pengumpan bukan mengeksekusi. Ya, dia nggak bakal memasukin gol karena dia memang pengumpan, tetapi terlalu tepat, selalu konsisten sepanjang per itu. Kita lihat tuh lagi main bola tuh, kelihatan. Pakai teori sistem dinamik, kelihatan. Kenapa? Dilihat dari karakter pemain masing-masing. Nah, di dalam pendidikan gitu juga. Misalkan program. Ini kenapa kok program ini nggak jalan? Oh iya, tim penjaminan mutunya nggak dikasih duit, nggak dikasih segala macam. Tapi disuruh lagi penjaminan mutu. Dia harus monitoring dan evaluasi. Memonitoringnya perlu ongkos ke sana kemari. Masa duit dia habis buat ongkos? Misalkan saja. Kalau ada perguruan tingginya banyak gitu ya di berbagai tempat atau sekolahnya banyak di berbagai tempat. Ini saya alamin soalnya. Lab school. Kan gitu kan, ada 4 lokasi. Tapi saya harus monitoring semua lokasi yang ada. Pada saat saya tanya, ada ongkosnya enggak ya saya ke sana?
Kan saya kan harus mengeluarkan buat bensin, buat tol, makan, kalau lewat siang kan, ya jam 12 harus makan lah, masa nggak makan. Kalau itu semua dipegang sendiri, wah nggak bisa itu gitu. Nah, misalkan gitu, misalkan ya. Nah, ini kan harus monitornya nggak berjalan dengan bagus gitu. Sehingga terjadi penurunan di sana di sini. Pada saat ngomongin tentang IKU, hancur IKU-nya gitu. Atau pada saat akreditasi ditanya ini nggak ada, itu nggak ada. Kenapa? Tadi sistem internalnya yang nggak jalan. Contoh kasus kayak gitu. Nah, maka melihatnya harus sistemik, nggak bisa ngelihat, wah, kamu ketuanya maka harus bisa. Nah, si ketua tim itu nggak bisa ngelihat cuma, wih, ini cuma kita ngerjain satu lah akreditasi, siapin ini udah selesai berdasarkan petunjukan ada tuh selesai, nggak bakalan bisa selesai. Harus ada tim yang begadang tiap malam sampai ngumpulin data itu segala macam. Lalu data yang bocor di mana, data yang kurang di mana, lalu melakukan simulasi terhadap data itu sendiri, baru dia punya keyakinan ini bisa unggul atau baru B. Kan gitu. Sistem itu begitu. Makanya dalam berpikir riset bikinnya begitu. Cuma nanti kita akan ada batasan. Nah, batasan riset tadi, kalau saya menggunakan ini ya batasan riset, pertanyaan saya adalah, saya nggak menggunakan yang ini loh, yang negatif nih, tapi saya menggunakan yang ini, gitu loh. Saya nggak menghitung nih yang ini nih, yang tentang harapan orang tua, keterlibatan keluarga di dalam nilai hasil belajar, capaian pembelajaran, dan hambatan yang terjadi karena keterlibatan yang rendah dari keluarga, karena keluarga nggak punya harapan, karena nggak punya duit, gitu loh, dan seterusnya. Saya nggak lihat, bisa nggak? Bisa, tapi disebutin. Padahal ini ada. Kalau kita ngeliat di sini semua berhasil semua nih, seakan-akan semuanya ideal kan? Ya. Nah itu evaluasi program juga begitu ngelihatnya. Bahkan evaluasi program sampai ngeliat kemungkinan terjadinya. Itu apa? Ternyata kalau ngelihat dari sistem ada 3 atau 4 siklus yang terjadi. Lihat di sini. Siklus yang pertama 1 sampai berhasil nih. Siklus yang kedua, siklus yang ketiga, siklus yang keempat. Ya. Pertanyaan saya, berpikirkah kita tersebut sampai sekian banyak siklus yang terjadi? Statistika tidak menyiapkan itu. Tidak menyiapkan statistika, kita ngambil salah satu yang mana udah, itu statistikanya. Pasti regresinya positif dong. Tapi yang di sini enggak dong. Ini udah multiple soalnya nih. Yang ini enggak dong, karena ada negatif-negatif di sini. Yang ini enggak dong, enggak semuanya linear. Nanti bentuknya jadi begini kan, sigmoid atau kurva negatif atau kurva positif, gitu ya. Itu yang terjadi. Nah, IRT menyiapkan cara berpikir itu. RAS menyiapkan cara berpikir itu. Di evaluasi program menyiapkan juga cara berpikir. Supaya kenapa? Supaya kita lebih komprehensif. Koheren. Jadi gitu, koheren tuh pasti menyeluruh dong. Satu dengan yang kita lihat. Cara berpikir koheren itu nggak mungkin bisa kita lakukan tanpa kita berpikir sistemik. Karena sistemik itu ada logical thinking yang harus kita jalankan. Ya, ada yang kita cari datanya secara data real, data lapangan, data asli, bukan apa dikatakan data primer. Ada juga yang pakai menggunakan data sekunder, ada juga yang tanpa data. Tapi kita tahu hasil riset orang lain menyatakan seperti itu. Itu kan tanpa data. Artinya dari kita ya datanya. Lalu apa? Ada teori yang mengatakan ini. Itu kan nggak ada datanya. Tapi kita masukkan sebagai sebuah variabel. Nah, susah itu kalau bicara di sinilah akhirnya ketemu matriks. Gitu. Kita buatkan nanti. Ya. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke. waktunya habis. Iya, maka saya mau berhenti juga. Saya jam 10 ngajar juga nih. Jam 7 menit lagi. Saya ngajar juga. Oke, gitu ya. Jadi baca, tolong dibaca. Nanti baru kita berlatih untuk menggunakan pensin. Saya akan kasih kasus pada Anda, dan Anda menyelesaikan kasus tersebut. Gimana cara berpikir sistemnya.
Lalu masukin dengan apa? Dengan apa nih namanya? Dengan pensim aja lah yang gratisan. Tapi PowerSim boleh copy dari saya nanti. Kalau yang mau yang lengkap, ya silakan ada. Nanti kalau kita ketemu, saya bawain pensinya. Tolong tapi diingatkan sampai Mbak Indah atau Mbak Rini, tolong ingatkan saya ya. Kalau kita akan ada tatap muka offline, tolong ingatkan saya untuk apa? Untuk bawain PowerSim gitu. Ada CD-nya. Minggu Tapi depan, Bro. jadi ya, Pak, untuk Kamis depan jadi offline. Boleh. Kalau ininya udah saya percaya jalan ya, tadi dibaca bener. Tapi nggak apa-apa, Siap. nggak apa-apa. Tapi kalau untuk keterampilannya, kalau minggu depan mungkin keterampilan menggunakan pensimnya ya. Oke, boleh, Siap. boleh, boleh untuk ini. Karena hari Kamis itu saya dari jam 8 ini sampai jam 17 ngajar terus. Aduh. Kadang-kadang nggak sempat makan siang, nggak sempat. Gitu. Pagi juga nggak sempat, siang juga nggak sempat. Makanya Kamis mendingan puasa kan. Kalau sekarang online ya masih sempat ngopi ya. Pagi ini saya ngopi nih lah tuh, ngopi ya. Ngopinya dari pakai ini icere lah gitu, icere ya, icere. Yang apa? Pada saat saya apa ke ini ya, apa tuh namanya? Ceramah di icere ini ya dapatnya ini sama transport. Dapatnya apa nih? Pikir buat kopi. Oke, tetap semangat Ibu Bapak. Cara berpikir sistemik itu semua kepake. Pakai metode apa kepake pasti, gitu ya. Nah, tapi kita punya lagi beberapa alat untuk bisa kita melakukan alat analisisnya. Ya, jadi MCDM atau SCDA itu enggak semua saya kasih pasti. Kenapa? Waktunya cuma 2 SKS. Dulu tuh 3, sekarang 2. Dulu tuh 3 SKS, lumayan. Jadi saya bisa banyak sekali yang saya berikan. Nanti elektrik sampai 4. Itu saya kasihkan. Elektrik kan ada 1, 2, 3, 4. Paling sekarang cuma 1, yang lain tolonglah mirip gitu, baca sendiri gitu palingnya. Oke, itu dulu pertemuan kita. Terima kasih banyak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya live ya. Ya, Bro. Terima Iya, kasih. sehat-sehat, Pak.